Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi nawwara quluba awliyaihi bi anwaril wifaq wa rafa'a qadra asfiyaihi fil afaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Safa mawriduha wa raqa wa narju biha an-najata min sadidatil naril ahraq. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khair khalqihi ala al-itlaq allazi usriya bil buraq hatta jawaza as-sab'a at-tibaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-barara was-sibaq. Salatan wa salaman ila yaumit talaq. Amma ba'du fa ya ibadur rahman, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad faza man amana wattaqa. ثم قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang mana kita masih diberikan kesempatan dengan nikmat taufik, inayah, hidayah, kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, bersama dengan insyaallah dengan orang-orang yang mulia, yang dimuliakan Allah, dalam rangka melaksanakan solat fardu Jum'ah berjamaah. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kerabatnya, para sahabat, dan orang kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa setia mengikuti sunnahnya. Tema kita pada Jumat kali ini, di Jumat terakhir di bulan Desember 2022, yaitu muhasabah akhir tahun. Perintah muhasabah ini adalah merupakan bentuk perintah yang Allah Subhanahu wa taala dengan tegas Allah sampaikan di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa itu memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu lakukan. Ayat ini dijadikan sebagai perintah untuk kita muhasabah. Muhasabah itu artinya melihat kekurangan-kekurangan diri kita. Melihat ada enggak yang tak baik atau yang banyak tak baiknya. Ibarat seorang pedagang, pedagang itu ingin selalu untung, tidak ingin rugi. Maka di saat dia mengalami kerugian, maka dia mengevaluasi, memuhasabah. Kenapa kok ada kerugian? Faktor apa penyebabnya? Maka dia berusaha mencari solusinya melalui evaluasi.
Mungkinkah pelayanannya kurang bagus, atau barangnya kurang bagus, atau mungkin dia tidak jujur, dan macam-macam. Bagaimana dia beruntung, bagaimana dia kembali menjadi orang sukses, maka itu tidak terlepas dari evaluasi. Nah, begitu juga dengan kesuksesan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan akhirat tentunya. Karena kalau urusan dunia, antum a'lam bi umri dunyakum, kata Rasulullah. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Maka ada namanya motivator dunia, motivator ekonomi, motivator bisnis, macam-macam. Itu namanya urusan dunia. Nah, urusan akhirat, jemaah yang dimuliakan Allah, maka kita harus juga evaluasi. Dan evaluasi atau muhasabah itu tidak mesti di akhir tahun. Bahkan menjelang kita mau tidur malam, kita mau tidur istirahat, maka kita juga evaluasi selama satu hari ini bagaimana ketaatan saya, ibadah fardu saya bagaimana. Itu kita evaluasi. Karena orang yang mengevaluasi diri itu adalah orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala al-kais namanya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diseriwayatkan oleh Imam Tirmizi, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajis man atba'a nafsahu wa hawaha wa tamanna 'ala Allah azza wa jalla. Orang pintar itu, kata Rasulullah, adalah orang yang mampu menguasai nafsunya dan ia memikirkan, mempersiapkan dirinya untuk amal bekal setelah kematian. Sementara orang yang lemah itu adalah orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya dan berangan-angan banyak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah mengatakan orang pintar bukan orang yang bergelar banyak, bukan orang yang memiliki fungsi atau fungsional di suatu tempat di jabatan tertentu, tidak. Orang pintar itu urusannya adalah futuristik, masa depannya di akhirat. Bagaimana dia mempersiapkan dirinya untuk masa depan. Yaumun ghad dalam surah Al-Hasr ayat 18 itu adalah hari kiamat. Bukan hari besok ini, bukan hari Ahad atau bukan hari Senin, tapi yaumul qiyamah, hari kiamat, hari akhirat. Apa yang telah kita persiapkan untuk itu? Maka itulah orang pintar. Setelah kematian. Setelah kematian berarti kan yaumul mahsyar. Hari di mana manusia akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan dengan mizan wal hisab, timbangan dan perhitungan. Maka oleh karena itu kita evaluasi diri kita di dunia ini. Akhir tahun, selama 1 tahun penuh apa yang telah saya lakukan, apa kekurangan-kekurangan saya. Kita ingin menyudahi akhir tahun ini dengan husnul khatimah. Dan kita ingin menyambut tahun baru, hari esok dengan taufik inayah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah merahmati kita, maka tentunya kita mulai lagi untuk planning untuk hari depannya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang hebat itu adalah orang yang betul-betul memanfaatkan hari ini sebagai evaluasi yang kemarin-kemarin dan berusaha memiliki planning, rencana kembali untuk hari depan. Dan hari depan memang bukan hari kita. Hari kita adalah hari ini, jemaah yang dimuliakan Allah. Maka coba kita lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih." Jadi siapa yang hari ini dia lebih sukses daripada hari kemarin, maka dia yang beruntung. Kita evaluasi. Tapi kalau seandainya hari ini sama dengan hari kemarin, bahwa magbun,
maka dia adalah orang yang merugi, adalah orang yang tertipu, yang parahnya, na'udzubillah tentunya, hari kemarin lebih baik pada hari ini. Nah, hari esok kita tidak tahu apakah kita sampai untuk hari esok, apakah kita akan sampai 2023, Allahu a'lam, kita tidak tahu. Hari kita hari ini. Maka karena kita tidak tahu hari esok, tapi kita evaluasi hari-hari yang berlalu, maka kita bertaubat jemaah. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau yang mampu mendatangkan segala kebaikan, dan Engkau pula yang mampu menolak segala keburukan. Aku adalah hamba-Mu yang lemah, yang hanya bergantung kepadamu ya Allah. Maka hari-hari yang telah saya lalui mungkin banyak salahnya, banyak khilafnya, kelalaian saya, keteledoran saya dalam beribadah kepadamu ya Allah. Maka maafkan saya Allah, ampuni kesalahan saya Allah. Dan saya berjanji ya Allah, jika saya masih bisa melihat matahari hari esok, maka saya akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Allah. Itulah harapan kita kepada Allah, kita tutup. Maka orang beriman itu memanfaatkan momen sedetik pun untuk mengevaluasi dirinya. Bukan kita itu jamaah yang dimuliakan Allah, pergantian tahun kita huru-hara. Ya biarkan saja mereka berhuru-hara, kita berzikir, kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwasanya amalan-amalan yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang akan memerdekakan kita dari azab Allah. Kullun nas yaghdu. Manusia itu memiliki kehidupan setiap paginya bergerak, aktif. Fabai'un nafsahu. Ada yang menjual dirinya, pamu'tiquha, maka dia memerdekakan dirinya. Amubiquha, atau dia mencelakakan dirinya. Jika ada orang yang hari-harinya menjual dirinya untuk Allah, maka dia berarti membebaskan dirinya dari azab Allah. Tapi sebaliknya, jika ada orang yang menjual dirinya untuk syaitan, maka sudah dipastikan dia mencelakakan dirinya, dan berarti dia adalah ingin dirinya diazab Allah. Maka Rasulullah mengatakan, irham, jadilah kamu penyayang, li anfusikum, bagi diri kalian, wa ghairikum, dan terhadap orang lain. Maka Imam Ghazali rahimahullah ta'ala anhu menjelaskan bagaimana menyayangi diri kita dalam kitab Muqassafatul Qulub. Beliau mengatakan menyayangi diri kita itu diantaranya adalah melakukan ketaatan kepada Allah, menjauhkan diri kita dari azab Allah. Nah, itu caranya. Karena kalau kita menjatuhkan diri kita untuk diazab Allah, berarti kita tidak menyayangi diri kita. Maka itulah kata para tasawuf, nafsuka matiyatuka farfuk biha. Diri kalian adalah kendaraan kalian menuju Allah, maka kalian lemah lembutlah, sayangilah diri kalian. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang menjual dirinya untuk Allah, berarti dia menginginkan agar terhindar dari azab Allah. Tapi sebaliknya, siapa yang menjual dirinya karena setan, untuk setan, berarti dia mencelakakan dirinya. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, sabar adalah penjelanan bagi kita, pencahayaan bagi kita. Maka jika kita lakukan salat, sedekah, sabar, dan yang terakhir adalah tilawatul Quran, baca Al-Quran, menjadi hujjah laka au alaika, menjadi penguat
bagi kalian, kata Rasulullah. Maka terserah kalian. Yang 4 ini jangan sampai kita lalaikan. Salat kita jaga, kemudian sedekah kita, kemudian ibadah sabar kita, dan tilawah bacaan Al-Quran kita. Kulun nas yaghdu fabi'un nafsah famu'tiquha aw mubikuha. Semua manusia akan berjalan di pagi hari. Manusia akan bergerak terus. Maka ada yang bergerak menjual dirinya karena Allah, maka dia terbebas dari api neraka. Atau yang menjual dirinya untuk setan, maka dia mencelakakan dirinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kesalahan kita selama 1 tahun penuh ini. Dengan kita bertobat kembali kepadanya, kita muhasabah diri kita. Mudah-mudahan dengan muhasabah ini meringankan kita dari segala beban-beban, ya, azab Allah, bencana-bencana, musibah-musibah yang sedang kita hadapi hari ini. Dan tentu muhasabah ini tidak hanya individual saja, tapi juga adalah secara kolektif, secara bersama-sama tentunya. Indonesia butuh muhasabah. Indonesia harus muhasabah. Batam harus muhasabah. Karena kalau kita bersama-sama bermuhasabah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan rahmat kepada kita. Lau anna ahlul qura amanu wattaqau la patahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jika penduduk negeri itu dia bertakwa, muhasabah diri mereka, maka Allah bukakan pintu keberkahan dari langit, curah hujan yang sesuai dengan kadarnya, Allah suburkan tumbuhan kembali, kemudian dari bumi pun Allah berikan keberkahan. Tapi sebaliknya, jika mereka tidak mau muhasabah diri mereka, mereka mendustai kebenaran-kebenaran kami, maka kami akan siksa mereka. Itu janji Allah dalam surah Al-A'raf. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi mau'izah hasanah bagi kita semua, terutama kami yang menyampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.